Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Komariah dari kelas KPIB semester 4, mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi, sikap, dan perilaku. Sebenarnya, apa sih sikap dan perilaku itu? Sikap atau attitude adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu, juga menjadi evaluasi positif atau negatif dari reaksi terhadap objek, orang, situasi, atau terhadap aspek lainnya. Sedangkan perilaku atau behavior merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, struktur dalam sikap itu ada 3. Yang pertama, komponen kognitif. Apa itu komponen kognitif? Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap itu sendiri. Yang kedua, komponen afektif, yaitu perasaan yang menyangkut aspek emosional terhadap suatu hal atau objek. Yang ketiga, komponen konatif, yaitu aspek kecenderungan berperilaku tertentu dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Fungsi sikap sendiri terbagi menjadi 4 golongan, antara lain, sikap yang berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Yang ketiga, sikap sebagai alat pengatur berbagai pengalaman-pengalaman. Yang keempat, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian seseorang. Bagaimana sih proses pembentukan sikap itu sendiri? Para psikolog meyakini bahwa sikap adalah hasil dari proses belajar suatu individu dari keadaan, lingkungan, genetik, maupun yang lainnya. Akan tetapi, ada beberapa proses dalam pembentukan sikap, antara lain yaitu melalui adopsi. Kejadian atau peristiwa yang berulang-ulang secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan diserap oleh individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Dan menurut Baron, dalam adopsi juga terdapat beberapa proses, yaitu classical conditioning, bentuk dari pembelajaran di mana satu stimulus yang awalnya netral memiliki kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui stimulus lain. Misalnya nih, kita waktu masih kecil menyaksikan orang tua kita tidak suka terhadap suatu negara. Namun, karena sikap tersebut berulang-ulang secara terus-menerus, maka secara tidak sadar kita akan mengikuti sikap orang tua kita. Nah, dalam hal ini, seorang anak mempelajari bagaimana bersikap dari orang terdekatnya. Yang kedua, instrumental conditioning, bentuk dasar dari pembelajaran di mana respon yang menimbulkan hasil positif atau mengurangi hasil negatif yang diperkuat. Yang ketiga, pembelajaran melalui observasi. Salah satu bentuk belajar di mana individu mempelajari tingkah laku atau pemikiran baru melalui observasi terhadap orang lain. Proses ini terjadi hanya karena memperhatikan tingkah laku orang lain. Yang keempat, perbandingan sosial. Proses di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial benar atau salah. Kemudian, yang kedua adalah proses diferensiasi. Dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan usia, maka ada hal-hal yang tadinya tidak kita mengerti, kemudian akan kita mengerti secara bertahap. Yang ketiga, integrasi. Pembentukan sikap ini terjadi secara bertahap, melalui berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal yang baru. Yang keempat, melalui trauma. Pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba, mengejutkan, dan meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang bertraumatis juga dapat menyebabkan terbentuknya sikap.
Menurut psikologi, sebuah sikap merujuk kepada satu rangkaian emosi, kepercayaan, dan perilaku terhadap objek tertentu, suatu hal maupun kejadian. Perubahan sikap timbul ketika seseorang berubah pikiran dari positif ke negatif, dari sedikit positif menjadi sangat positif, agar tidak menentukan sikap hingga memilikinya. Secara terinci, faktor penyebab terjadinya perubahan sikap berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Antara lain yaitu, dari beberapa faktor internal, adanya persepsi sosial. Proses ini tergantung dari orang tua yang menerima informasi atau komunikator dari peran orang yang menerima informasi dalam mengambil keputusan. Jika ada kesesuaian, maka sikap individu sebagai penerima informasi dapat mempengaruhi dan terjadilah perubahan sikap. Yang kedua, posisi sosial juga mempengaruhi perubahan sikap loh, karena memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan bagi penerima informasi untuk mengubah sikap. Yang ketiga, melalui proses belajar sosial. Sedangkan dari faktor eksternal, perubahan sikap ada 3. Yang pertama, penguatan atau faktor pendukung dari lingkungan untuk melakukan perubahan sosial. Yang kedua, komunikasi persuasif, artinya mempengaruhi sikap emosi dari pihak lain. Yang ketiga, adanya suatu harapan yang diinginkan. Nah, itu tadi ya pembahasan sedikit mengenai sikap dan perilaku. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.